Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samiul basir. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berdirinya saya di sini bukanlah sebagai dai, bukanlah sebagai Pak Kiai, bukanlah sebagai Pak Menteri, apalagi tukang cuci. Melainkan berdirinya saya di sini hanyalah sebagai santri yang ingin mengaji kepada Pak Kiai, demi menyebarkan, demi mengamalkan, demi mengajarkan ajaran Kanjeng Nabi ikhlas lillahi rabbi. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, bulan ini adalah bulan di mana kita memperingati peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Suatu perjalanan kilat lintas dimensi dalam waktu 1 malam. Isra Mi'rajlah namanya, sholatlah perintahnya, Nabiullah Muhammadlah pembawa risalahnya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, jikalau keluarga kita ingin menjadi keluarga yang kuat, jikalau desa kita ingin menjadi desa yang kuat, jikalau kabupaten kita ingin menjadi kabupaten yang kuat, bahkan jikalau bangsa dan negara kita ingin menjadi negara yang kuat, maka laksanakanlah perintah Allah dan ikutilah tuntunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Salat menjadikan kita menjadi orang yang sabar. Di zaman sekarang ini persaingan semakin ketat. Oleh karena itu kita harus bisa menjadi sabar. Karena persaingan yang ketat membuat orang-orang menjadi tidak sabar. Kita ingin kaya, kalau tidak sabar mengkorupsi. Kita ingin kaya, kalau tidak sabar mencuri. Kita ingin kaya, kalau tidak sabar menipu. Bahkan saking tidak sabarnya kita ingin kaya, sampai-sampai membukakan peternakan tuyul. Padahal semua hal-hal yang saya sebutkan tadi termasuk perbuatan dosa, termasuk perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, salat mengajarkan kita untuk rendah hati dan tawadhu. Rendah hati itu bagaimana sih? Sebagai contoh, anggota badan kita yang kita hormati ialah kepala. Kalau kita bergurau dengan teman, tangan kena pukul, kita masih bisa tersenyum. Kalau kita bergurau dengan teman, kaki kena tendang, kita masih bisa tersenyum. Tapi kalau kepala sudah kena pukul, marahlah kita. Anggota badan yang kita hormati ini sama halnya dengan telapak kaki kita saat kita sujud menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu simbol ketawaduan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya besok kita akan ditanyakan oleh Allah
bagi seluruh umat manusia, yakni tentang masalah sholat. Bukan jabatanmu, bukan pangkatmu, bukan gantengmu, bukan cantikmu, apalagi followermu. Tapi yang menjadi pertanyaan pertama kali ialah tentang sholatmu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Huruf demi huruf yang saya susun, kalimat demi kalimat yang saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah surah Al-Azim. Hadratul mukarramin wa muhtaramin, para alim, para asatid dan para masyayikh sekaligus dewan juri yang arif dan bijaksana, dan insya Allah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Salat adalah tiang agama Islam dan juga merupakan ibadah yang terbesar bagi umat Islam. Sampai-sampai saking besarnya salat merupakan salat menempati rukun Islam yang kedua setelah bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah atau mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Dari ayat tersebut bisa kita simpulkan bahwa sholat merupakan ibadah yang wajib kita kerjakan bagi seluruh umat Islam. Dan apabila kita tinggalkan, maka kita berdosalah kita. Apa Anda tidak mau berdosa? Kalau tidak mau berdosa, sholatlah 5 waktu. Kenapa sholat termasuk rukun Islam yang kedua? Karena sholat ada hubungannya dengan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Dan apakah Isra Mi'raj itu? Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah SAW pada malam hari dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis atau yang sekarang jadi Yerusalem, Palestina. Dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha langit ketujuh dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Sebelum melakukan Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Muhammad SAW dengan kesedihan yang luar biasa karena ditinggalnya 2 orang yang sangat disayanginya. Siapakah dia? Orang itu adalah Abu Thalib pamannya dan istrinya yang tercinta Siti Khadijah. Saat kesedihan menimpa itu, Allah Subhanahu wa taala pun mengundangnya ke Sigasana atau Arsy Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa cahayanya sampai tak terhingga. Undangan itu yang tersebut yang dinamakan Isra Mi'raj, perjalanan yang penuh hikmah dan sangat mustahil bagi kita. Tapi kita harus mempercayai bahwa ada Isra Mi'raj yang tidak pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Walaupun Nabi Musa alaihissalam pernah bertemu dengan Allah di Gunung Sinai, akan tetapi Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah dengan dihalangi beberapa ribu tabir atau penghalang untuk bertemu dengan Allah karena tidak kuat dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa arsy Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi pada Nabi Muhammad berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa tabir satupun.
itu betapa mulianya Rasul kita, sehingga dimuliakan oleh Allah dengan bertemu dengan Allah dari atas sampai bawah tanpa tabir satupun. Malaikat saja sudah takut sudah tidak kuat dengan arsy Allah, tapi Nabi Muhammad SAW yang dijuluki sebagai Khotamun Nubuwah sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penduduk langit lainnya. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Dari pidato tersebut kita bisa dapat ambil hikmah dari perjalanan suci yang sangat luar biasa di telinga kita. Salah satu hikmahnya adalah sholat 5 waktu yang semulanya berjumlah 50 waktu sehari menjadi 5 waktu dalam sehari berkat permohonan keringanan Allah Subhanahu permohonan keringanan Nabi Muhammad SAW yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka dari itu kita harus menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari. Tidak boleh bolong, karena bolong kita akan dapat dosa. Karena sholat itu adalah wajib, kita harus menunaikannya. Dan itu wajib, sangat-sangat wajib. Begitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus para dewan juri yang arif dan bijaksana, juga kepada teman-temanku seiman dan seperjuangan, dan tak lupa juga kepada para penonton yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, Pak Presiden boleh bangga dengan jabatannya, Jenderal TNI boleh bangga dengan pangkatnya, Profesor Doktor boleh bangga dengan gelarnya, dan kita sebagai umat muslim harus bangga dengan sholat kita. Karena apa? Karena setinggi apapun jabatannya, sehebat apapun pangkatnya, sebanyak apapun gelarnya, tidak akan ada gunanya jika sholat tidak dilaksanakan. Para pemirsa rahimakumullah, berbicara mengenai sholat tentu tak lepas dari yang namanya Isra wal Mi'raj, di mana Nabi Muhammad SAW diperjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Lalu kemudian beliau dinaikkan, dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Berawal dari kesedihan beliau karena ditinggal wafat oleh dua orang yang sangat-sangat beliau cintai, yakni pamannya Abu Thalib dan istrinya Sayyidah Khadijah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengundang beliau ke singgasananya untuk bisa menghibur, agar beliau bisa terhibur dan tidak larut dalam kesedihan. Maka sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohon tolonglah kamu dengan sabar dan salat, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang sabar. Para pemirsa rahimahumullah, maka dari ayat tersebut mungkin ada di antara kita ataupun teman-teman kita yang mungkin dan merasa
gundah gulana, apalagi sedang galau mana. Lebih baik kita sholat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada menunggu Dia dengan segala ketidakpastiannya. Isra wal Mi'raj yang hanya berlangsung semalam namun membawa dampak yang begitu besar bagi umat Islam, sehingga sholat menjadi salah satu rukun Islam. Maka dari itu, mari kita sama-sama melaksanakan sholat. Ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, segera ambil wudhu, pakai topi dan gelar sajadah, kemudian bersiap di barisan paling depan agar kelak bisa menjadi imam yang baik untukmu di masa yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa rahimakumullah, dari awal sampai akhir dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwasanya Isra wal Mi'raj ini bukan hanya sekedar rentetan peristiwa yang dialami oleh Rasul kita, namun lebih dari itu. Isra wal Mi'raj ini juga tentang bagaimana kita bisa menghayati dan memahami hikmah yang terkandung di dalamnya yang berupa sholat. Oleh karenanya, mari kita sama-sama berusaha agar bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Karena sholat bukan hanya sekedar simbol belakang bagi umat Islam, namun sholat juga menjadi bukti bahwa kita adalah umat yang taat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jikalau ada sumber di ladang, bolehlah saya menuliskan diri. Bila ada kesempatan, sampai berjumpa kembali. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah di asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa lati barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul alim. Al-ayat sekarang. Marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari ikuti saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tughribu wa tunasitu wa tuhammisu biha liya wa ila dinil Islam wa tuhammisu biha liya wa ila dinil Islam wa idhari syairi ala tariqati jami'ati nagatil ulama wa idhari syairi ala tariqati jami'ati nagatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pasti kalian sudah tahu selawat itu. Dan apakah itu Isra Mi'raj? Isra secara bahasa artinya perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj secara bahasa artinya perjalanan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke langit 7 untuk menemui Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah salat. Kita kalau nggak salat dosa. Kita kalau nggak berzikir ya gampangnya dosa lah. Apalagi kalau melakukan maksiat, dosa lebih
sholat. Maupun kebaliknya. Perjalanan Nabi Muhammad SAW ini hanya dilakukan 1 malam saja. Nabi Muhammad SAW hanya menaiki buruk yang ditemani oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj dadanya dibelah sama malaikat untuk disucikan jiwa raganya agar tidak kotor, agar tidak najis. Sebelum di hadapannya Allah. Setelah di hadapannya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk sholat 50 waktu. Aslinya umat kita tidak kuat sholat 50 waktu. Jadi dikoteng sampai 5 waktu saja. Yaitu dari duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Oleh sebab itu, kenapa kita kok nggak boleh sholat bolong-bolong? Yang buat siang, buat kerja, buat malam, berzikir saja. Jangan kemana-mana, berzikir saja. Di rumah saja, memakai masker karena COVID. Pelajaran yang kita ambil dari Isra Mi'raj adalah perintah sholat yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus mencintai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita sebagai generasi Nabi Muhammad SAW, kita harus membuat amal baik kepada orang lain. Kita mau surga apa neraka? Aku maunya surga, tapi kalian nggak tahu. Aku maunya surga sih. Ya, aku nggak mau banyak dosa. Tapi ya gimana lagi? Aku baru tahu kalau dosaku ada. Tapi ya itu tergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan-jalan ke kota Surabaya, jangan lupa membeli apel. Perkenalkan, nama saya Rasa dari Sunan Ampel. Perjalanan ini tidak cukup cuma 1 malam. Allah telah memberikan kita keringanan untuk salat. Meskipun dalam perjalanan kita bisa mengqadha atau mengqasar salat. Meskipun perjalanan jauh, kita bisa mengqadha salatnya kita. Meskipun kita ada di pesawat, di mobil, di kereta, maupun di mana-mana, kita bisa mengqasar salat. Contoh yang saya ambil adalah jika saya naik pesawat menuju Mekah, saya tidak bisa mendengar suara azan, suara panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk salat. Nah, saya berangkatnya pukul 6 pagi. Saya sudah subuh. Nah, sampai sana jam 2 siang. Apakah saya harus nunggu pesawatnya mendarat? Ya tidak, kita kan bisa mengqasar sholat. Nah, itu dia masalahnya. Dan kita semoga diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Amin. Apa hikmah dari Isra Mi'raj? Yang pertama adalah salat. Salat adalah tiang agama. Kita kalau nggak salat dosa. Kewajiban kita adalah salat 5 waktu, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang adalah kewajiban tiang agama, kewajiban kita. Kalau kita nggak salat dosa. Yang kedua, peduli Al-Aqsa. Masyarakat di Arab pedulikan dengan Masjidil Aqsa. Kenapa?
sholat di sana 100 kali dibandingkan sholat di sini. Yang ketiga, berdakwah itu tidak bisa sendiri. Kenapa? Dulunya dakwahnya itu bersembunyi, tapi 2 tahun setelahnya Rasulullah SAW dia berdakwah untuk secara terang-benderang. Meskipun masyarakat dulu jahiliyah, suka berhala, suka berzina, suka apapun lah, suka menyiksa orang miskin, orang lemah. Dan ketika Nabi Muhammad SAW turun, maka nasibnya sudah berubah. Yang kepingin surga, monggo, saya ikhlas. Yang kepingin neraka, monggo, saya ikhlas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang gede-gede nih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upin Ipin makan ketoprak, yang jawab salam kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, serta teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di sini akan membahas tentang Isra dan Mi'raj. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin rahimakumullah, peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi di bulan Rajab, yaitu bulan yang penuh yang dimuliakan oleh Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Syaban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Shallu ala Nabi Muhammad. Isra dan Mi'raj
Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa di Palestina menuju Sidratul Muntaha, yang jarak perjalanannya sampai jutaan kilometer, tetapi hanya dilakukan dengan perjalanan 1 malam saja dengan mengendarai buruk. Mas, Mbak, apa itu buruk? Buruk adalah kendaraan yang sangat paling super cepat di muka bumi. Kendaraan yang istimewa, kendaraan yang spesial, gak pakai telur, khususan buat Nabi Muhammad SAW. Lantas, apa tujuannya? Untuk diperlihatkan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shallu ala Nabi Muhammad. Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Berawal di saat Nabi Muhammad yang berada di Sidratul Muntaha. Allah mewajibkan untuk melaksanakan sholat 50 rakaat dalam sehari. Namun, setelah beberapa kali bernegosiasi, pada akhirnya kewajiban sholat hanya tersisa 5 kali sehari semalam. Alhamdulillah. Dan inilah yang dipraktikkan oleh umat Islam hingga saat ini. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa dimensi makna yang terkandung dalam peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, Isra Mi'raj menguji keimanan orang Islam. Yang kedua, wujud dari mujizat dan anugerah Allah untuk Rasulullah dalam mengemban risalahnya. Yang ketiga, Isra dan Mi'raj semakin memperkokoh kebenaran risalah Islam. Mas, Mbak, tujuan kita untuk memperingati peristiwa Isra Mi'raj adalah memuliakan Rasulullah dan keajaiban-keajaiban Allah yang diperlihatkan kepada umat Islam. Dari sinilah, maka ketika kita memperingati Isra Mi'raj, kita tidak hanya cukup dengan mengenang sejarahnya saja, tapi jadikan sebagai spirit rohani untuk kita seluruh umat Islam membangun Islam untuk mewujudkan Islam sebagai risalah akhir zaman yang membangun peradaban. Semoga momen Isra Mi'raj ini dapat memperkuat amalan ibadah kita. Jadikan makna peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad bukan sekedar hanya mengucapkan selamat memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tetapi jadikan sebagai motivasi untuk diri kita sendiri untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, kelompok parutan di gawe santen. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, wa khususan para dewan juri yang arif dan bijaksana, dan para pemirsa dimanapun Anda berada, yang insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa rahimakumullah, orang hebat itu ada dua. Yang pertama, karena memang dia orang hebat. Yang kedua, ikut orang hebat. Bercerita tentang manusia hebat, yakni Rasulullah SAW.
Yang salah satu kisahnya Isra Mi'raj, peristiwa yang tak berlogika namun mengena di hati para pendengarnya. Isra Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan menggunakan buraq yang kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Pemirsa rahimakumullah, meskipun berawal dari kesedihan karena ditinggal oleh kasih. Pertama, ditinggal oleh pamannya Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan kafir. Padahal Nabi sangat ingin beliau masuk Islam, tapi Allah berkata lain. Sampai akhir hayatnya pamannya Nabi meninggal dalam keadaan kafir, lalu ditinggalkan oleh istrinya Sayyidah Khadijah. Pemirsa rahimakumullah, perjuangan seorang Nabi bernegosiasi dengan Allah, yang awalnya kita diperintahkan untuk sholat 50 waktu, dinego-nego menjadi 5 waktu saja. Bagaimana jika Nabi tidak bernegosiasi dengan Allah? Atas saran Nabi Musa, kita sholat 50 hari, 50 waktu sehari semalam. Yang 5 rakaat aja kita masih bolong-bolong, ya enggak? Pemirsa rahmatullah, inilah contoh orang hebat. Lalu bagaimana dengan contoh ikut orang hebat? Mari kita lihat bersama sahabat Abu Bakar dengan keberaniannya, di mana tidak ada satu orang pun yang percaya akan peristiwa Isra Mi'raj. Tapi beliau langsung ketika pertama kali mendengar peristiwa Isra Mi'raj, beliau langsung membenarkannya tanpa ada suatu bantahan. Pemirsa rahmatullah, kita ditakdirkan sebagai manusia yang tanpa daya upaya. Kita dilahirkan bisa menjadi orang hebat atau bisa ikut orang hebat. Kita bisa jadi kiai, jadi tentara, profesor, apapun jadi kita. Pemirsa rahimahullah, sahabat Abu Bakar dengan keberaniannya, dengan ketulusannya, dengan kecintaannya kepada Nabi, beliau sampai berkorban. Beliau dengan berani membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasul. Dan karena itu beliau diberi gelar As-Siddiq oleh Rasul. Inilah keberanian seorang Nabi. Inilah keberanian seorang sahabat Nabi. Pemirsa rahimahullah, bahwasanya orang hebat itu terlahir dari orang tua yang hebat pula, layaknya Rasulullah SAW. Pemirsa rahimahullah, bisa kita simpulkan dari awal hatta akhir bahwasanya orang hebat itu ada 2. Yang pertama, ikut orang hebat. Yang pertama, karena memang dia orang hebat, seperti Rasulullah SAW. Yang kedua, kita bisa jadi ikut orang hebat, layaknya sahabat Abu Bakar yang ikut perang dengan Rasul, yang ikut berjihad dengan Rasul, rela berkorban nyawa, harta, dan seluruhnya. Pemirsa rahimahullah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tutur kata saya yang kurang sopan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumkan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah, amma ba'd. Jalan-jalan ke kota santri, kotanya para pak kiai yang lagi berdiri di sini namanya Habibi, yang akan memukau para pemuda-pemudi. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus dewan juri yang arif dan bijaksana, yang insya Allah ahli surga. Dan tak lupa para pemirsa dari Sabang sampai Merauke yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Berbicara mengenai Isra Mi'raj, mungkin dari sebagian kalian mengetahui sedikit. Dalam Al-Quran Allah berfirman pada surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan umatnya pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dari ayat di atas perlu kita garis bawahi lafaz linuriyahu min ayatina, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan sebagian kebesarannya kepada hambanya. Salah satunya adalah ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, sempat melihat rombongan niaga penduduk Mekah, dan sepulangnya pada pagi hari beliau tetap melihat rombongan tersebut. Inilah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Para pemirsa rahimakumullah, mendengar cerita dalam Isra Mi'raj mungkin bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Marilah ubah kebiasaan yang tidak baik dengan kebiasaan baik. Yang biasanya sholatnya sering bolong-bolong, kini ganti sholat 5 waktu dengan tepat. Yang biasanya visit to doli, kini ganti visit to masjid sambil membaca zikir. Yang biasanya berbicara kotor, kini ucaplah istighfar, astaghfirullahaladzim. Para pemirsa dimanapun berada, yang insya Allah ahli surga, dari awal hingga akhir kita bisa tarik sebuah kesimpulan
bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj Allah memperlihatkan hanya sebagian kebesarannya kepada hambanya, bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Dengan ini saya akhiri. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Karena manusia tidak luput dari sebuah kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع رشده. أما بعد. Bunga mawar, bunga kasturi, bunga melati harum sekali. Haikal Alfan namaku ini, yang akan memukau penonton dan dewan juri. Hadirin aja hadirat, para alim, dewan asatid yang di rumah nontonin saya rahimahumullah. Sebuah cerita yang tidak bisa dipercaya, tetapi ini adalah sebuah kisah yang nyata. Perjalanan seseorang memperjuangkan agamanya dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha. Siapa dia? Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sungguh perjuangannya begitu keras, tidak seperti kertas tetapi perjuangan tanpa batas. Berbagai ancaman tidak membuatnya takut, berbagai busur panah tidak membuatnya lengah. Tetapi di mana saat beliau ditinggalkan dua orang yang disayangi? Siapa dia? Khadijah istrinya dan Abu Thalib pamannya, yang disebutkan dalam Amul Husni. Sungguh hati beliau sangat sakit hati, tetapi Allah mengerti perasaan hambanya ini, sehingga Allah mengajaknya untuk pergi untuk menghibur hati yang tersakiti. Penonton pemirsa rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal aqsa haulahu lanurihu min ayatina innahu huwas samiul bashir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dan dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, dan telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Surah Al-Isra ayat 1. Sungguh perjuangan Rasulullah sangat berat menjalankan misi yang saat itu kehidupan manusia benar-benar dalam keadaan genting. Di mana-mana banyak terjadi keonaran, di mana-mana banyak terjadi penyiksaan, pemerasan dan lain sebagainya, sehingga Allah mendatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat zaman jahili. Umat manusia benar-benar dalam keadaan genting,
bukan hanya tidak mau beribadah kepada Allah, tetapi benar-benar tidak bermoral. Yang kaya selalu menganiaya yang miskin, yang kuat selalu menganiaya yang lemah. Di tengah-tengah kerusakan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya Nabiullah Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membenarkan dan meluruskan akhlak-akhlak mereka. Beliau bersabda, "Innama bu'istu illa tamima makarima akhlak." Sesungguhnya aku diutus tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan budi pekerti. Penonton pemirsa rahimahumullah, kalau pemudanya insya Allah baik, maka insya Allah pula negara kita baik. Akan tetapi kalau pemudanya bejat, suka mabuk-mabukan, perzinaan, dan lain sebagainya, maka negara kita akan rusak pula. Dari awal hingga akhir bisa kita simpulkan bahwasanya perjuangan Rasulullah adalah sebuah perjuangan yang sangat hebat, yang dimana kalanya beliau merasa sakit dan merasa sedih atas umatnya. Burung dara, burung merpati, burung elang terbang tinggi. Mohon maaf bila ada yang menyakiti hati. Cukup sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Makan kuaci sambil salto, buka permen sambil tiduran. Karena sudah waktunya saya berpidato, maka dengar dan perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal islama aqidah wa ja'ala qur'ana imama wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah walil alamin rahmah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqilatan bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasa wa ja'ala Sidoarjo Mojokerto Madiun wal Qadiri wilayah wa ja'ala krisis moneter, korupsi, pembegalan, pencurian, pacaran bikin rakyat gelisah. Wa insya Allah reformasi 2022 la ala baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Yang terhormat para dewan juri yang arif dan bijaksana serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan bertahan satu jika tidak ada dua. Sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, laki-laki dan perempuan, sehingga sempurna kehidupan dunia ini. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada the best of the best man, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman kurma menuju zaman roti Roma, dari zaman unta menuju zaman Toyota Avanza, dan dari zaman Fatimah Az-Zahra menuju zaman saya Adinda Nisrina. Salu ala Nabi Muhammad. Sebagai seorang muslim, masih ingatkah kalian tentang peristiwa Isra Mi'raj? Peristiwa besar yang terjadi beribu-ribu tahun lalu lamanya. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 11 Masehi. Dan tahukah kalian apa itu Isra Mi'raj? Isra adalah perjalanan malam yang dilakukan oleh Rasul dari Masjidil Haram Mekah menuju Baitul Maqdis Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan yang dilakukan dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha. Rasulullah melakukan perjalanan itu hanya dalam waktu 1 malam.
sesuai yang diceritakan dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Para hadirin rahimakumullah, berbicara tentang Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat-sangat sabar dan taat. Kesabaran dan ketaatan beliau wajib untuk diteladani. Pada saat itu, banyak sekali orang-orang yang tidak percaya bahwa Nabi bisa melakukan perjalanan itu hanya dalam waktu 1 malam. Jika kita pikir menggunakan logika pun sebenarnya tidak masuk akal. Tapi bukankah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak jarang orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Nabi itu gila dan hanya mengada-ngada. Tapi lagi-lagi Nabi hanya sabar, dan sabar. Semua masalah beliau pasrahkan dan meminta tolong hanya kepada Allah. Beliau menjalaninya dengan ikhlas dan sabar. Tahukah kalian, as-sabru indal musibati bisab'in mi'atin darajat. Sabar ketika menerima musibah memperoleh 700 derajat. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Isra Mi'raj bukanlah perjalanan panjang biasa. Pada saat itu juga Rasul mendapat perintah langsung dari Allah untuk mengerjakan sholat yang harus dilaksanakan oleh beliau dan seluruh umat. Bayangkan betapa mulianya, betapa istimewanya sholat sampai-sampai Allah memerintah langsung kepada Nabi tanpa melalui perantara. Mbak, sholat adalah rukun Islam yang kedua. Sholat hukumnya wajib yang apabila tidak dikerjakan maka akan mendapat dosa. Betul? Banyak remaja zaman sekarang yang sudah asik saat main game hingga sholatnya dilupakan. Mas, sholat riyin, nggih Bu. Do sholat riyin, nggih Bu. Nggih, tapi mboten kepanggih. Banyak petani yang saat tandut sholatnya diundur-undur. Apalagi saat panen, sholatnya mboten keopen. Nggih napa nggih? Orang Islam niku sholat, ampun Islam KTP. Ngakunya aja Islam, tapi sholatnya jarang-jarang. Astagfirullah. Para hadirin rahimakumullah, sudah seharusnya kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi meneladani sifat-sifat yang baik dari beliau. Dan sebagai hambanya Allah yang taat, maka kita harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bersabar dan ikhlas ketika mendapat ujian dari Allah. Minta pertolongan hanya kepada Allah, serta jangan lupa untuk mengerjakan sholat. Jagalah sholatmu seperti engkau menjaga kekasihmu. Jangan sampai terlupakan, jangan sampai ditinggalkan, apalagi hanya gara-gara game online. Allah pernah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya, peliharalah semua salat dan salat wusta dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bila pedang melukai tubuh, masih ada obat untuk sembuh. Tapi jikalau lidah melukai hati, kemanalah obat hendak dicari. Buah durian di rumah Bunda Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.